nggak sembarangan. Siapapun bisa jadi driver, nggak seperti itu. Kita punya standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh si driver. Kemudian dia juga harus lulus uji kita. Dia harus lulus juga dari segi apa sih bro? Tes apa namanya tuh? Intelligence lah, bukan? Oh yes, oke. Dan jadi, safety driving. Ya. Jadi semua itu harus dilalui sama si driver. Training gitu kan. Dan Ya. juga tadi ya, karena kita memang hubungannya banyak ke Ya. orang lain. Orang gitu lain. Ya. Jadi kita terus memberikan sebuah baik existing driver maupun driver yang mau kita tarik, itu memang harus punya kemampuan komunikasi tertentu yang baik ya. Betul. Walaupun pada akhirnya kita ini develop manusia di sini. Jadi namanya juga develop manusia. Selama saya rasa semua orang punya kemampuan yang sama dalam komunikasi ya Pak ya. Betul. Selama intensinya baik. Jadi tim yang under kita pun kita terus refresh mereka untuk perbaiki komunikasi dengan customer untuk memberikan sebuah layanan yang maksimal seperti itu. Selain itu kita lengkapi dengan dokumen-dokumen yang memang mendukung itu ya. Seperti minimal SIM, dia harus udah berlaku berapa lama. Jadi nggak sembarangan kita bisa terima orang. Dan experience gitu ya, experience dan itu kita cek juga rumahnya di mana, ke kepolisian, dia baik atau enggak, semuanya sudah kita cek, background checking, sehingga driver yang kita punya itu didedikasikan untuk pakai driver sendiri. Udah gaji fix 1 bulan. Jadi itu menunjang kesejahteraannya teman-teman, mereka happy, mereka juga maksimal bisa melayani ke kliennya gitu. Betul banget. Jadi memang dari value yang mau kita tawarkan memang akhirnya kita gambarkan tuh di SOP kita ya Pak ya. Ya. Dan di samping itu juga memang si driver itu juga di backup oleh tim internal yang cukup kuat juga, baik dari adminnya, baik dari sistemnya gitu kan. Setiap driver kita sekarang megang aplikasi sendiri kan ya Pak. Jadi kalau kita bisa katakan foto tadi, itu foto itu di aplikasi, bukan foto kita kirim di WA gitu ya. Walaupun memang ada beberapa customer yang minta request untuk ada foto tertentu minta dikirim ke WA, ya itu adalah sebuah layanan tambahan yang diberikan sama si driver kita. Itu customer happy. Misalnya ada beberapa poin, udah sampai nih misalnya di bengkel, mau dong lihat fotonya mobil saya yang lagi di bengkel, yang lagi dikerjain gitu ya. Mungkin kalau momen-momen tertentu ternyata driver kita present gitu kan, tim driver kita akan lakukan. Pada akhirnya ya seperti di inilah Pak, bisnis hotel ya Pak ya. Bisnis hotel kan mungkin di hotel itu dia nggak jual tusuk gigi, dia nggak jual apa gitu, nggak jual tisu mungkin gitu ya. Tapi disediakan. Seandainya ada kebutuhan, dia bisa membahagiakan customernya dengan ya effort yang secukupnya gitu. Itu tidak merugikan perusahaan juga, tapi itu bisa membuat experience-nya si customer itu bertambah, elevated gitu ya. Betul. From biasa aja to beyond. Biasa aja bahasa Inggrisnya apa ya? Standar kali ya. Mediocre. Exit mediocrity ya. Jadi intinya tuh baterai gua habis. Intinya tuh baterainya habis. Oke guys. Oke guys, kita take off. Gua mau ganti deh, coba. Oke. Ini udah kita tes yang baru lagi. Kalau dari sini, oke. Cek juga, masuk. Masuk kan hijau tuh? Masuk. Nah. Oke. Sampai di mana tadi? Oke, kita balik lagi. Sorry guys, tadi kita ganti mic kita sendiri sekarang. Tadi pakai mic fasilitas, sekarang kita pakai mikrofon wireless kita sendiri. Nah, harusnya nggak ada perbedaan ya, Bro? Iyalah, harusnya nggak ada perbedaan, tapi ya semoga aja nggak ada. Intinya kita nggak ada ya. Apa tuh? Pesaing kita nggak ada yang bisnis yang sama ya. Nah, sejauh ini alhamdulillahnya kita jadi first mover advantage lah kalau kita bilang. Iya, betul. The only in the market yang kita memang modalnya itu kita fokusnya pertama memang ke B2B. Jadi kita punya banyak partner nih. Partner ini dari sisi bisnis ya. Kita mungkin switch sekarang di sisi bisnis. Memang sisi bisnis kita di samping
di quality yang kita tawarkan tadi, kita itu menawarkan itu, kita memang awalnya dari business to business. Jadi dari ATPM atau OEM gitu loh, brand-brand tertentu yang udah kerja sama kita. Terus juga kita tawarkan ke grup dealer, terus kita tawarkan ke detailing gitu kan. Untuk meningkatkan enhance value-nya mereka gitu. Karena value ini sangat dibutuhkan bagi para pebisnis juga. Pada akhirnya kan pebisnis ingin menarik si customer tuh biar datanglah ke bisnisnya mereka, biar service di tempat mereka, biar detailing di tempat mereka. Dengan adanya options ini, si customer tuh ada sebuah, bisa dikatakan options, tapi bisa dikatakan sebuah enhancement gitu ya. Jadi buat mereka di klien A aja gitu kan, gue bisa diem di rumah, driver yang jemput atau agent yang jemput ke rumah gue kan, misalnya gitu kan. Itu bawa ke bengkel, service, pulang, udah nggak perlu pusing gitu. Si customer ini udah ngerasa improve banget gitu loh hidup dia. Dia bisa kerja, dia bisa nyapu, dia bisa ngepel, dia bisa nonton Netflix. Jadi banyak aktivitas lain yang dia lakuin yang lebih produktif dibandingkan dia harus nongkrong berjam-jam di bengkel, Pak. Jalan lewat kemacetan, terutama Jakarta ya. Terus habis itu nyampe bengkel ngantri lagi. Begitu di bengkel tiba-tiba udah ngantri, terus begitu diperbaiki ternyata lebih lama dibandingkan estimasi pekerjaannya gitu kan. Pulang macet lagi, aduh. Itu pusing, capek ya. Pusing, capek Pak. Karena gue pribadi juga sebenarnya ngerasain pain point itu gitu loh. Jadi ya udah, disitulah kita menjadi solusi bagi bisnis awalnya. Cuman seiring berjalannya waktu tiba-tiba kita mulai dapat nih selentingan gitu kan. Pak, bisa nggak saya pesan langsung? Saya mau pesan langsung dong, gitu kan. Ya itu akhirnya yang jadi kita pertimbangan sekarang untuk membuka bisnis ini ke arah B2C. Kayak gitu. Ya, peluang apapun kita bisa masukin, kita akan jalanin. Indian solution yang kita berikan, memang kita sebisa mungkin agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Seperti yang Bapak tahu sekarang kan, ya alhamdulillah kita start bisnis ini memang dari Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Bandung, kan, Depok dan sekitarnya lah Jabodetabek. Cuman ya alhamdulillah memang kita sekarang bisa dikatakan belum lama ini tuh memfokuskan atau menguatkan cabang kita yang ada di Bandung sama Surabaya. Jadi kita sekarang lagi ngedevelop bisnis kita yang di Bandung sama Surabaya. Dan waktu itu tim kita yang Bandung Surabaya juga sampai kita biayai, kita bayar untuk bawa ke Jakarta untuk melihat bisnis di Jakarta, kita training langsung, benar-benar experience apa yang ada di Jakarta. Jadi harapannya mungkin Bandung Surabaya ini bisa jadi sebuah tonggak ya, bisa jadi sebuah prasasti kita untuk memulai ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia. Amin. Harapannya seperti itu. Yang paling dekat Indonesia dulu. Bukan Indonesia dulu, Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa dulu. Memang jujur memang beberapa klien kita udah ada yang minta di Manado, ada yang minta di Makassar, Bali. Tapi balik lagi, kita memang fokus ya, as a business kita pasti menghitung revenue yang tepat untuk kita putar di bisnis seperti itu ya. Tapi kita selalu consider dengan sangat matang itu quality. Jadi kenapa kita develop secara hati-hati? Karena ketika saat kita ekspansi sama seperti membuka cabang gitu ya Pak ya. Kita harus benar-benar hati-hati, kita harus nurture, kita harus matengin gitu. Biar nggak asal-asal, mungkin kita katakanlah kita lihat banyak bisnis yang sekarang tumbuh begitu cepat, mati begitu cepat. Kita nggak mau seperti itu. Buka cabang. Ternyata begitu di cabang tertentu, quality yang paling sederhana mungkin sekarang di bisnis kopi lah Pak. Ya kan? Ada bisnis kopi yang developmentnya pelan banget, tapi kualitinya kejaga, si customer setianya tuh banyak. Kopi favorit kita kan ya? Iya, ada kelak kopi favorit kita ya. Habis ini kita pesan kan? Kopi beli namanya. Kopi beli. Mungkin teman-teman tahu juga lah, kopi beli bahasa Jawa. Nah, ada lagi yang Mas Pak Fikri yang ngomongnya nih. Ada lagi yang lain nih, yang apa namanya? Bahas masa lalu. Kopi yang bahas masa lalu.
ada di beberapa cabangnya yang ternyata nggak bisa jaga kualitas gitu loh. Rasanya kok beda di cabang A sama cabang B beda. Nah itu yang saat kita hindari, kita pengen quality-nya tuh sejalur semua dan development-nya itu memang jadi apa ya? Fondasi. Ya maksudnya development yang kita lakukan, ekspansi yang kita lakukan itu memang dengan quality yang mungkin nggak bisa sama ya, tapi mendekati sama di Jakarta. Karena kita tahu namanya juga buka cabang pasti kan istilahnya kita baru bikin rumah lah Pak. Yeah. Kita udah pernah bikin rumah di Jakarta nih, terus tiba-tiba kita bikin rumah ke Bandung gitu kan. Kan kita harus ngatur tukangnya. Mungkin nanti kalau seandainya masih ada problem kita harus solve lagi. Misalnya ternyata masih ada bocor. Oh ternyata begitu kita bikin di Bandung ini gitu kan, ternyata lebih dingin gitu loh. Kita butuh apa namanya, ruangannya butuh lebih hangat misalnya, atau kita perlu beli selimut tambahan gitu lah gitu kan. Jadi mungkin kualitinya kita bisa kopas gitu, tapi kadang-kadang karakter wilayah kita harus bisa kuasain juga gitu. Betul. Apalagi customer habitnya beda-beda gitu ya. Mungkin di Jakarta yang lebih fast paced, orangnya cepet, dan lain-lain. Di Bandung mungkin lebih pengen chill atau gimana ya, kita nggak tahu, yang belum kita perdalam yang sekarang lagi kita perdalam nih gitu kan. Yang Surabaya yang pasti panas banget, jadi membuat orang mungkin malas keluar gitu. Ya kurang lebih juga cuacanya panas, kedua trafiknya mirip-mirip Jakarta. Rasa-rasanya Surabaya akan jadi sesuatu nanti. Bandung mungkin gitu ya. Semuanya sih harapannya sama, cuma yang kelihatannya mirip-mirip karakteristik Jakarta hanya Surabaya sih. Betul. Kalau di Bali, we'll see. Ya mungkin juga kita karena gue pertimbangan aja, jujur aja. Gue pengen sih ekspansi di Bali. Jadi kita kalau tugas kerja ada alasan gitu. Kerja. Halo, Pak Nabi, gue mau ke Bali, lihat cabang di Bali. Berangkat Pak. Mungkin cabang yang lain deh. Kalau gue yang dekat-dekat aja. Oke, jadi lucunya kalau di Bali itu apalagi ya, rental tuh males banget kan ngurusinnya. Nah, akhirnya brand-brand ini banyak juga yang ngomong sama kita, Bali dong. Bali tuh banyak, bisnis rental kan kita udah ketahui banyak. TPM juga ya. Jadi yang dia minta, buka dong Bali, gimana nih gitu kan. Bali banyak tuh, lumayan populasinya, terutama unit-unitnya rental. Yang dimana rental itu kan nangkring mobil banyak, dia belum tentu drivernya banyak, nggak sebanding gitu. Terus juga ya dia ngapain dia harus bayar driver sampai bulanan hanya untuk ngurusin mobil gitu. Sedangkan kalau kita dia bisa subscribe ke kita langsung gitu kan. Jadi kita yang tinggal ngatur bagaimana nanti kebutuhan orang di situ untuk antar jemput untuk ke servis gitu. Itu yang sebenarnya memang lagi kita juga. Ngomong-ngomong supir nih, Pak Yudis. Buat teman-teman yang punya supir nih, mendingan suruh supirnya ke bengkel apa gimana nih? Baiknya nih. Nah ini sebenarnya cerita lucu kita juga nih. Cerita lucu kita juga nih. Jadi waktu kita tuh selalu menganggap awalnya kita membuka bisnis ini tuh awalnya kan kita berpikir kalau seandainya kita itu benar-benar nge-serve orang-orang yang memang punya mobil pribadi, terus dia nggak punya waktu buat ngurus mobil pribadinya. Kita nggak kepikiran tuh orang-orang yang punya supir gitu loh. Justru rata-rata yang tadi Pak Yudis tuh cuma punya mobil itu doang. Iya. Dia pakai sehari-hari. Itu aja kan. Iya, maksudnya ya mungkin katakanlah dia punya 2 mobil, 3 mobil gitu kan. 2 mobil yang dia memang gunakan sendiri gitu loh. Ada mobil keluarga, ada mobil kerja gitu, mungkin ada mobil mau nanti buat anak gitu kan. Kayak gitulah. Gue tuh selalu berpikir ini tuh nanti mobilnya kayak ya udah dia dipakai buat warawiri, terus pas mau servis ya udah dia bawa satu buat ke servis. Itu kan otomatis pada poin tertentu dia perlu nge-servis mobilnya, ya dia masih bisa pakai mobil lain. Nah mobil ini gimana nih, masa dia harus bawa ke bengkel kan capek juga.